bisa dibilang unsur ketidaksengajaan ketika, dan di situ saya lihat angkringan. Kalau kita biasanya kan lapau kopi ya, kalau mobil ya itu bonus lah. Bonus ya. Iya, bonus Mobil lah ya. rasa kopi ya. Ya, mobil rasa kopi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Galeri Bersuara. Nah, Galeri Bersuara ini adalah suatu tema program yang kami buat untuk para kalang-kalang muda yang ingin berbagi atau menyampaikan inspirasi untuk teman-teman semuanya untuk berusaha untuk berusaha maupun itu usaha kreatif. Nah, bagaimanapun itu lebih tepatnya dia itu bertujuan untuk Membagi cerita mungkin ya. membagi Bisa cerita dibilang ya. dibilang ini membagi cerita, walaupun entah dia sudah punya usaha atau tidak, dan segala macamnya, pengen bercerita. Memang inilah Iya, tempatnya kita iya. bikin coba untuk Iya, mewadahi. Nah, malam ini ya akan kita bahas ya, ini kita bincang pertama ya Bang? Ya, bincang pertama. ya, Jadi video pertama kita kalau ya. misalnya ada sedikit melenceng konsep, maaf Ya. ini masih pertama. Oke, ini memang video pertama kita Ya. dan mudah-mudahan video ini banyak komentar dan juga viewernya banyak nanti Ya. teman-teman ya. Jangan lupa untuk di subscribe juga channel YouTube-nya teman-teman ya. Di Da- apa namanya akunnya? Galeri Capai. Ya. Jangan Nah. lupa like, share, comment, and subscribe. Iya. Dan juga bisa teman-teman yang mau request hostnya atau narasumbernya, namanya siapa, siapa ya. boleh teman-teman, Boleh. ataupun temanya. Iya. Nah, nanti kita akan usahakan teman-teman ya untuk mencari narasumbernya. Kenalan dulu Bang ya. Ya, perkenalan Dulu. Nah, untuk saya sendiri hostnya Yaumil Alfat ya. Yaumil Alfat, dan juga ada bang narasumber kita kali ini adalah Muhammad Ilham Akbar Tanjung. Iya, Bang Muhammad Ilham Tanjung. Bang Muhammad Ilham Akbar Tanjung. Akbar Tanjung lagi kan. Nah, ini kan kita terkait dengan usaha ya Bang ya. Ya. Usaha. Nah, yang menariknya mungkin ada bocoran sedikit ya Bang ya. Saya juga udah coba Sigi ya. Sigi. Usahanya Bang Ilham. Ya. Usahanya Bang Ilham itu di bidang kopi. Ya, Nah, kopi. dan saya yakin juga Bang Ilham juga bukan lahirnya dari usaha kopi. Bukan. Nah, itu yang akan kita kulik Bang Ilham. Ya. Nah, bagaimana keluh kesahnya dan coba bagi inspirasinya kepada kita semua Bang Oke. Ilham. Baiklah, sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Akbar Tanjung. Sebenarnya namanya Tanjung itu saya tambahkan sendiri karena sesuai akta kelahiran nggak ada Tanjungnya. Tapi saya bangga dengan suku Tanjung. Suku ya Bang ya. Nah, alhamdulillah kalau dibilang kalau saya berasal dari mana, alhamdulillah saya berasal dari asli Lubuk Sekaping. Lubuk Sekaping, cuman lahirnya tidak di Lubuk Sekaping. Saya lahir di namanya Pulau Burung di Kepulauan Riau. Itu tahun 94, 22 Desember. Ulang tahun saya bertepatan pada hari Ibu. Jadi kalau hari jatuhnya hari Ibu itu satu dunia merayakannya. Ya, merayakannya. Nah, saya asli Lubuk Sekaping, SD, SMP, dan SMK saya ada di Lubuk Sekaping. Nah, kalau dibilang perkenalan apa ya? Perkenalan saya mungkin ya bagaimana orang mengenal saya. Saya dibilang dalam artian saya itu manusia yang susah ditebak. Ya, seperti Alfred bilang, ya hidup itu tidak bisa ditebak gitu. Nah, tidak bisa ditebak. Betul. Nah, jadi kalau dibilang apa basic saya juga nggak ada hubungannya dengan kopi, sama sekali nggak ada hubungan sama kopi. Nah, karena pendidikan terakhir saya adalah sarjana psikologi, dan bidang konsentrasi saya adalah hipnoterapis. Nah, hipnoterapis tidur. Seperti itu. Yang kurang lebih seperti itu ya. Iya. Nah, jadi kalau dibilang awalnya kenapa bisa tercemplung pada usaha kopi, mungkin bisa dibilang unsur ketidaksengajaan dan pengalaman saya ketika keluar dari Sumatera Barat pada tahun 2019 saya pergi main ke
Jogja. Jogja. Ya, Jogja, Solo dan sekitarnya. Dan di situ saya lihat angkringan. Kalau kita biasanya kan lapau kopi ya, kan? Kalau di Sumatera Barat, tapi kalau di Jawa itu angkringan. Ya. Nah, angkringan itu saya lihat usahanya kecil, tapi setiap malam ramai. Nah, karena yang pengalaman saya pribadi yang saya rasakan adalah lebih ramai angkringan dibandingkan kafe. Lebih ramai. Ternyata sederhananya adalah kalau kafe dalam pikiran orang-orang kalau kafe itu mahal. Satu kopi kayaknya harganya 15.000, 20.000 seperti itu. Sedangkan di Sumatera Barat satu kopi itu ya paling 3.000 ya. 3.000 gelas penuh atau sakare lah istilahnya bahasanya. Nah, itu malah lebih murah lagi. Nah, akhirnya saya melihat mirip kok sama lapau kopi, cuman apa yang membedakannya yaitu ternyata harga dan kompromi segala macam. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Akhirnya dari kepulangan saya 2019 itu sudah saya pulang, saya coba bikin nama usaha, nah yaitu yang inspirasinya dari angkringan itu. Nah, mungkin Alfa juga udah beberapa kali ya main ke kedai saya. Yaitu bisa dibilang kafe yang sekaligus cari kafe yang harga kopinya cuma 5.000 ya, mungkin di area Box Kopi cuma saya yang jualan segitu. Kalau dibilang ya, kalau dia karena konsep dari kedai Bang Ilham ini konsepnya kayak kafe ya, kayak kafe, semi kafe lah, semi kafe. Emang semi kafe. Nah, jadi pulang 2019 itu saya coba buka usaha dan ini segala macamnya. Awalnya dulu berjualan di depan rumah. Di depan rumah tentengan meja usahanya itu dari kayu beratnya luar biasa. Itu tiap hari saya angkat ke depan, etalase susun dan buka jualan gitu. Terus itu yang sialnya lagi saya buka usaha itu waktu PSBB pertama kali. Karantina jualan ya. Banget. Nah, kalau bisa dibilang, tapi alhamdulillah ada peminatnya walaupun waktu itu masih take away bawa pulang nggak bisa makan di tempat, minum di tempat, nikmati di tempat. Kalaupun ada ya seperti satu atau dua yang paling numpang nongkrong macamnya. Nah, akhirnya ada kembali lagi usaha itu yang penting adalah bisa dibilang modal nekat sebenarnya Pak. Modal nekat. Ini yang saya coba buat mematahkan stigma tadi. Maksudnya orang bilang pengen berusaha harus ada modalnya. Betul. Tapi tidak semua perkara uang. Perkara uang memang tapi pasti, berapa yang ada itu bisa diusahakan dan bisa dimaksimalkan. Nah, itu yang saya coba, akhirnya saya beranikan diri buat minjam lah istilahnya. Minjam, tapi itu memang saya lakukan atas dasar saya pengen fokus di bidang usaha ini. Ya sudah, saya fokus dan akhirnya alhamdulillah ada kedai yang bisa dibangun lah ya. Betul. Ada lahan yang bisa dibangun, saya coba bangun dan alhamdulillah itu yang Alfat lihat sekarang sudah saya jualan waktu PSBB sampai sekarang udah hampir 3 tahun jualan. Udah hampir 3 tahun. Udah hampir 3 tahun, hampir 3 tahun lebih. Mungkin bagi orang yang nonton video ini sekarang baru bentar, baru bentar. Nah, tapi kalau bisa dibilang ya balik lagi hidup saya itu tidak bisa ditebak. Saya dari zaman kuliah juga sudah ngamen, sudah jualan dan segala macam. Nah, jadi berdasarkan pengalaman tadi itu, saya mencoba untuk fokus di bidang kopi. Gitu. Nah, untuk saya tangkap ya Bang ya, tangkap abang jualan nih yang nggak menariknya nih, yang agak menarik ya Bang. Abang jualan pertama kali itu di Tenteng dari rumah ke depan halaman rumah. Berarti rumah abang itu ke jalan. Pinggir jalan, rumah saya di pinggir jalan. Nah, berarti abang belum punya kedai permanen dong? Belum. Belum. Abang berarti bisa dikatakan abang memang mulai usaha itu dari nol, dari kecil kan? Yang susahnya itu kan Bang, yang kebanyakan pemikiran dari teman-teman ya kebanyakan ya Bang. Harus pinjam modal banyak dulu, sewa kedai dan jualan gitu loh. Betul. Bukan dipentingkan produknya laku apa enggaknya dulu. Gitu loh.
yang penting mau jualan inilah. Berarti hitung-hitung modalnya segini, ada sekitar berapa jutaan gitu. Dari pinjam dan baru dilaksanakan. Ya. Bukan mencoba dari nol dari hal kecil ya gitu. Begitu yang banyak terjadi pada kalangan anak-anak mudanya sekarang ya. Dan mungkin ada sedikit ataupun inspirasi buat teman-teman. Okay. Kalau inspirasi mungkin gini, balik lagi kalau saya mungkin ya itu karena dari SD, SMP, SMK, dan saya 3 orang kakak beradik kakak. 2 kakak saya perempuan itu tamatan SMA semua, sedangkan saya masuk SMK. Iya. Nah, yang bagi yang nonton pasti bangor pasti nih, jahil pasti nih, jahat banget pasti. Enggak, sebenarnya saya dari dulu memang sudah pengen berbeda dari kakak-kakak saya. Betul. Nah, balik lagi kalau buat usaha tadi, inspirasi saya salah satunya adalah Bob Sadino. Siapa sih yang tidak tahu dengan Bapak Bob Sadino? Iya. Bapak-bapak nyentrik, pakai baju kemeja putih, pakai celana pendek kemana-mana sampai dia berani bilang, saya bosan pengen deh hidup jadi miskin. Nah, itu almarhum Bob Sadino. Nah, inspirasi saya dia. Saking inspirasinya saya terinspirasi dari beliau, dari almarhum Bob Sadino. Saya jualan itu memang dulu pakai celana pendek, pakai sendal jepit doang. Jualan ini segala macamnya. Nah, kalau dibilang modal ya pasti butuh. Tapi yang saya percaya adalah sebenarnya setiap manusia itu sudah punya modal. Modalnya apa? Modal berpikir, kemauan, niat dan segala macamnya. Dan terutama maksimalkanlah apa yang ada di diri kita. Nih, tangan dikasih 2, kaki dikasih 2, dikasih lagi otak untuk berpikir. Bagaimana cara modal? Sebenarnya modal duit itu bagi segelintir pengusaha-pengusaha muda yang kreatif ya, itu cuman sekedar pelicin saja. Maksudnya itu pelumas dalam melakukan usaha saja. Jadi patokannya bukan cuman selain uang. Kalau kamu punya modal uang tapi tidak mempunyai ide kreatif untuk apa yang akan dibikin, sama aja bohong gitu ya. Nah, itu yang jadi Bang, mungkin sedikit biar teman-teman agak semangat gitu ya Bang, kita dapat bocoran nih teman-teman. Bang Ilham ini udah 3 tahun buka kedai kopi yang harganya cuma 5.000 satu gelas. Satu cup itu 5.000 teman-teman, tapi udah beli mobil loh. Alhamdulillah. Udah punya kedai sendiri loh teman-teman loh. Dari tentengan dari rumah dan ke tepi jalan, lanjut dan proses demi proses udah sampai gini loh teman-teman. Punya mobil loh teman-teman. Alhamdulillah. Walaupun bukan mobil baru ya, tapi seenggaknya alhamdulillah. Nah, balik lagi yang saya bilang tadi Pak Alvan. Kalau misalnya dibilang dapat rezeki nomplok, memang betul. Nah, saya kalau gini, didikan orang tua saya, papa saya, itu mendidik kami saya 3 orang beradik kakak, 2 perempuan dan 1 cowok, dan saya yang bungsu. Bisa dibilang gini, bapak itu mendidik saya, bisa dibilang gini, mereka silahkan saya biayai sekolah kalian, kuliah kalian sampai mana kalian sanggup. Permintaan saya kalau bisa jangan mentok-mentok cuman jadi PNS. Ini bukan maksud menjatuhkan, betul. Tapi kalau bisa lebih dari itu lebih bagus lagi. Nah, akhirnya itu yang jadi inspirasi saya. Inspirasi saya dalam melakukan usaha kopi, tapi usaha sampingan yang lain juga banyak. Kalau bisa dibilang udah ini jujur-jujuran aja lah, saya sama Alvan ini sudah beberapa kali proyekkan dan segala macamnya. Ada usaha yang lain yang kita kerjakan yang punya ya, kalau mobil ya itu bonus lah. Bonus mobil lah ya. Rasa kopi ya. Mobil rasa kopi. Mobil rasa kopi. Itu bener banget, mobil rasa kopi. Selalu saya bilang tuh kalau misalnya ada orang yang pengen numpang apa yang saya tumpangin kan di atas mobil, bawa kopi ya. Kenapa kok bisa kan? Ini mobil kopi. Mobil kopi hasil kopi. Mobil hasil kopi. 5.000 satu cup itu 3 tahun ya. Ya walaupun ya itu banyak hal lain yang saya coba. Semuanya saya tekuni. Yang penting itu yang saya tangkap tadi ya Bang ya, yang penting itu adalah niat kita dan juga kemauan kita. Dan jangan dipikirkan
kekurangan kita jangan dipikirkan. jangan. Kita harus optimis untuk berusaha. Ya, optimis harus untuk berusaha. Dan satu lagi mungkin ini yang paling penting. Jangan pernah iri sama apa yang orang lain punya. Iya. Itu penting. Syukuri apa yang ada sama kita. Nah, nikmati apa yang ada sama kita, kelola dengan baik, dan insya Allah pasti bakalan bisa juga melebihi orang yang kita iri. Betul. Iri boleh, tapi jadikan motivasi. Kalau dia bisa, kenapa saya enggak? Nah, itu yang penting. Betul. Apalagi nih kita bahasnya sambil minum boleh ya, minum kopi ya. Boleh, ini kita juga minum kopi. Ini bukan kopi saya, tapi ini kopi yang ada di sini ya. Oke. Udah mungkin segitu aja dulu. Boleh. Saya ucapkan terima kasih buat sama-sama Bang Ilham udah berbagi bersama kita semuanya. Sama-sama. Dan semoga usaha Bang Ilham semakin lancar ya Bang ya. Amin. Dan juga berkembang lah ya. Berkembang. Kita sama-sama berkembang dan kita sama-sama ketemu di puncak kesuksesan. Amin. Oke. Nah, buat teman-teman yang pengen cerita-cerita menarik atau yang pengen hostnya yang lebih menarik, teman-teman boleh teman-teman di komen aja teman-teman. Nanti kita usahakan teman-teman ya mau komennya narasumbernya siapa dan hostnya siapa dan juga temanya pun apa boleh teman-teman ya. Oke, jangan lupa teman-teman ya dibantu di share-nya teman-teman, di subscribe akun YouTube-nya Galeri Capai teman-teman ya. Share, like, dan komen. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.